Ekoteologi adalah salah satu topik yang semakin penting di dunia modern saat ini. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi menantang kita untuk bertanya, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya terhadap bumi ini? Shalom, salam jumpa kembali pada podcast yang membahas tema-tema pendidikan Kristen kontemporer. Saat ini kita akan membahas hubungan antara iman, lingkungan, dan pendidikan Kristen melalui lensa ataupun perspektif ekoteologi. Ekoteologi adalah salah satu topik yang semakin penting di dunia modern saat ini. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi menantang kita untuk bertanya, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya terhadap bumi ini? Dalam episode ini kita akan menggali apa itu ekoteologi dan bagaimana sejarah berkembangnya. Mengapa ekoteologi relevan dalam pendidikan Kristen? Serta bagaimana kita dapat mengintegrasikan prinsip ekoteologi ke dalam pendidikan kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengingat panggilan Tuhan untuk menjaga bumi ini. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita juga akan melihat definisi dan sejarah dari ekoteologi. Ekoteologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dalam bahasa Yunani dan teologi yang berarti studi tentang Tuhan. Secara sederhana, ekoteologi adalah cabang teologi yang menyoroti hubungan antara iman kepada Tuhan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ekologi ataupun ekoteologi mulai mendapatkan perhatian besar pada tahun 1960-an dan 1970-an ketika krisis lingkungan menjadi isu global. Salah satu tonggak pentingnya adalah artikel The Historical Root of Our Ecology. Dan ini dikemukakan dalam sebuah situasi dan keadaan krisis oleh seorang yang bernama Lynn White pada tahun 1967. White mengkritik pandangan tradisional kekristenan yang sering dianggap terlalu antroposentris, menempatkan manusia sebagai pusat dari ciptaan dan mengabaikan tanggung jawab terhadap alam. Kalau kita melihat dalam situasi dan kondisi saat ini, sebenarnya kita berada pada fase antroposentris, di mana segala sesuatu yang berkembang di dalam dunia ini menempatkan manusia yang memutuskan. Namun, di sisi lain, banyak teolog Kristen menegaskan bahwa Alkitab sebenarnya mengajarkan penghormatan terhadap ciptaan. Contohnya dalam Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa peran manusia bukanlah sebagai penguasa yang mengeksploitasi, tetapi sebagai penjaga yang bertanggung jawab. Ekoteologi juga dipengaruhi oleh gerakan ekumenis seperti WCC atau Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Pada tahun 1970-an,
mulai mempromosikan keadilan ekologi sebagai bagian dari keadilan sosial. Prinsip ekoteologi dalam perspektif pendidikan Kristen seperti apa? Setelah memahami sejarahnya, mari kita bahas prinsip-prinsip ekoteologi dan bagaimana pendidikan Kristen dapat memanfaatkan untuk membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan. Yang pertama adalah prinsip interdependensi. Ekoteologi menekankan bahwa semua ciptaan saling terhubung. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 17 yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Kristus dan di dalam Dia segala sesuatu terhubung. Pendidikan Kristen harus mengajarkan nara didik bahwa tindakan mereka terhadap lingkungan memiliki dampak yang luas bagi manusia maupun bagi makhluk lainnya. Prinsip yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Manusia diberi mandat untuk menguasai bumi. Namun kata menguasai di sini sering disalahartikan sebagai izin untuk mengeksploitasi. Dalam konteks ekoteologi, ini dipahami sebagai pengelolaan atau stewardship. Pendidikan Kristen dapat mengajarkan nara didik bahwa bumi adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan ekologi. Ekologi juga menyoroti bagaimana krisis lingkungan seringkali berdampak pada masyarakat yang paling rentan. Dalam Amsal 31 ayat 8 sampai dengan 9, kita dipanggil untuk membela hak orang miskin dan tertindas. Pendidikan Kristen harus mengintegrasikan konsep keadilan ekologi, menunjukkan bahwa menjaga lingkungan juga berarti menjaga kehidupan mereka yang bergantung pada alam. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip penyembahan melalui ciptaan. Mazmur 19 ayat 1 menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Melalui pendidikan Kristen, siswa dapat diajarkan untuk melihat alam bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai saksi hidup kemuliaan Tuhan. Ini dapat membangkitkan rasa syukur dan penghormatan yang mendalam terhadap ciptaan. Yang keempat adalah relevansi ekoteologi di dunia modern. Mengapa ekoteologi sangat relevan hari ini, terutama dalam pendidikan Kristen? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita sedang menghadapi krisis lingkungan global yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pemanasan global, penipisan sumber daya alam, dan kehilangan biodiversitas adalah tantangan nyata. Jika gereja dan pendidikan Kristen tidak membicarakan hal ini, kita gagal dalam panggilan untuk menjadi terang dunia. Kedua, generasi muda sangat peduli terhadap isu lingkungan. Menurut survei dari Pew Research Center, kaum milenial dan juga Gen Z menganggap perubahan iklim sebagai salah satu tantangan terbesar di masa depan. Dengan mengintegrasikan ekoteologi ke dalam pendidikan, kita tidak hanya memberikan wawasan teologis, tetapi juga menjawab keresahan mereka dengan panduan iman yang jelas. Aspek yang ketiga adalah ekoteologi mengajarkan nara didik ataupun siswa untuk menjadi pelayan yang bijaksana. Mereka belajar bahwa iman Kristen tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan. Pendidikan Kristen yang mempraktekkan ekoteologi membentuk nara didik menjadi agen transformasi yang peduli terhadap bumi sebagai rumah bersama kita. Akhirnya, sebelum kita mengakhiri episode ini, mari kita bahas bagaimana prinsip ekoteologi dapat diterapkan secara praktis dalam pendidikan Kristen.
Yang pertama adalah kurasi kurikulum yang terintegrasi. Tambahan materi tentang ekoteologi atau ekologi, keberlanjutan, dan etika lingkungan ke dalam pelajaran agama, sains, dan sosial. Misalnya, ajarkan naradidik untuk menghitung jejak karbon mereka. Seberapa jauh apabila mereka naik sepeda motor, asapnya itu keluar. Demikian juga mereka bisa melihat bagaimana kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan asap hitam, bahkan pabrik-pabrik yang mereka lihat di sepanjang jalan, menjadi bagian untuk mereka bisa menghitung karbon-karbon yang sebagai bagian dari mata pelajaran matematika ataupun fisika. Selanjutnya adalah yang kedua, proyek pelayanan lingkungan. Ajak siswa atau naradidik untuk melakukan kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau kampanye pengurangan plastik. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai ekoteologi, tetapi juga membangun kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Yang ketiga adalah doa dan refleksi spiritual. Libatkan naradidik dalam doa dan refleksi tentang tanggung jawab mereka terhadap ciptaan. Misalnya, adakan ibadah bertema lingkungan atau retreat alam yang mengajarkan mereka untuk merasakan kehadiran Tuhan melalui ciptaannya. Yang selanjutnya atau keempat, kolaborasi dengan komunitas. Pendidikan Kristen dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan lokal untuk menciptakan program yang mendidik naradidik sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai umat percaya, mari kita ingat bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas manusiawi, tetapi juga panggilan ilahi. Tuhan menciptakan bumi dengan baik dan kita dipanggil untuk memelihara kebaikan itu. Dengan kita menjaga apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, sebetulnya kita telah menjadi pribadi-pribadi yang menjalankan mandat untuk memelihara alam bukan hanya untuk diri kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Agar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mari kita pelihara apa yang sudah baik yang diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih. Jika Anda terberkati dalam podcast kami, silahkan share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap pewartaan dalam media sosial dan online. Dan apabila ada respon serta masukan terhadap tema-tema yang sedang aktual, bisa menuliskan di kolom komentar. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.